Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, ini pertama kali kita bertemu di kelas 2 aliyah ya. Di kelas 2 aliyah Banin. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an, baik yang ada di kelas maupun yang ada di jaringan, karena kita sebagian belajarnya adalah lewat daring ya. Untuk itu pelajaran balaghah di kelas 2 aliyah insyaallah tahun ini tetap saya yang mengampu bagaimana tahun-tahun sebelumnya. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Manhajus Sidat atau Ahmad Minhaj Asyaddad, sama itu dua nama bagi saya. Ya, jadi kadang saya tulisan memang Ahmad Minhajus Syaddad, kadang Ahmad Manhajus Sidat Sanhaji. Untuk balaghah, kitab muqarrarnya adalah Uqudul Juman. Kitab apa? Uqudul Juman. Tentu sebelum kita membuka kitab, kita membaca teks dari kitab Uqudul Juman, nazam sini. Tentu saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas 2 aliyah ini. Semoga kehadiran Anda di kelas 2 aliyah ini mendapatkan ridha dari Allah SWT, baik yang belajar di kelas maupun yang lagi masih dari rumah masing-masing atau pondok masing-masing. Insya Allah nanti kalau sudah selesai, nanti kalian baik yang di rumah maupun yang di kelas bisa menyaksikan ini sebelum diunggah di situs Matolek. Mungkin sebelumnya saya juga akan supaya lebih awal itu di channel YouTube saya juga bisa ditemukan. Ini sama, nggak apa-apa. Untuk balaghah khusus itu bisa jadi channel YouTube ya, gitu ya. Sebelum kita berbicara panjang, tentu kita akan mengawali pelajaran balaghah ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa kullu salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulillah wa jami'i khamil syaikhim wa talifalah sanna syaikhim wa syaikhim ونخص حضرات مؤسسة الفلاح وكذلك معلميها ومدرسيها وأستاذتها وطلابها وطالباتها وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد السعودي وجميع مؤلف علم البلاغة رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. Sebelum masuk pada bahasan-bahasan dalam kitab Juman ya, tentu ini Anda harus sadar kelas 2 aliyah ini berarti sudah berapa kitab yang telah kalian pelajari? Nah, minimal masing-masing dari kalian anak Banin minimal 2 kitab. Ya apa enggak? Kalau yang pernah tinggal kelas bisa berapa tahun? Bisa berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun. Minimal 2 kitab. Apa kitab yang kalian pelajari? Masih ingat enggak ya? Pertama apa? Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, itu diajarkan di kelas 3 Sanawi atau kelas 2 Diniyah Wusta. Yang kedua kitab apa? Al-Jauhar Al-Maknun ya, Imam Al-Akhdari ya, diajarkan di
kelas 1 aliyah. Sudah khatam semuanya. Ya Pak ya? Berarti balaghah sudah jelas harusnya. Ya Pak? Ya Pak? Ayo. Yang mengklaim telah 2 tahun belajar balaghah, 2 kitab telah habis. Kalau ditanya, balaghah itu apa? Hah? Ayo yang bisa menjawab. Coba di sini. Hah? Weh, sekarang kamu ditanya sama bapakmu, paklikmu atau siapa di rumah sana. Kelas piro li? Kelas 2 aliyah. Pelajaran apa yang diajarkan di kelas 2 aliyah? 99,9% yang dijawab pertama kali pelajaran apa? Balaghah. Ya, Bra. Sangar ya. Ya, ra ono kok pelajaran apa? Hadis kan, padahal lebih mulia hadis sebetulnya. Ya Bra. Tapi mau jawab apa kelas aliyah? Balaghah. Qawaid. Iku nomor 2 biasanya. Usul iku nomor 3. Ya Bra. Ya Bra. Kowe ketemu bocah sing kira-kira ora pati ngerti pesantren, loro aliyah matura itu pelajarannya apa? Jawab apa tuh jawab? Matematika. Enggak keren. Ya ora? Enggak keren ora iram, ya ora? Hah? Ya ora. Tapi apa jawabanmu? Balaghah. Oh, ya ora? Lho nek wis balaghah terus kowe ditakoki jajalan, kamu ditanya. Lah balaghah itu apa coba? Walah, pokoke balaghah wis ngene iku lah ngono ya. Malah lurah jare gurune Pak Sidat, gurune kan wah. Jarene sih sangat baik hati ngono ya. Ya ta ora? Jawab yang keras. Wah, ngono lho. Ya. Tidak ditanya siapa gurunya tapi apa itu balaghah. Ayo, yang tadi saya tanya 2 tahun belajar balaghah. Apa itu ilmu balaghah? Jawab dengan tegas. Apa jawab kalian? So jawab orang ini. Itu yang pertama kali harus kita tahu ya. Kita harus ngerti mahiyal balaghah. Mahiyal balaghah sebelum jauh-jauh nanti setelah pelajaran ini kamu harus bisa merumuskan. Nanti maju satu persatu. Minimal 2 orang ya. 2 orang nanti saya bikin kelompok ini ada 6 ya. Berarti nanti 2 orang bikin paper menjelaskan mahiyal balaghah. Karena kalian saya masih ragu nih meskipun 2 tahun tapi tak balaghah iki apa ngono sing balaghah adalah ilmu sastra ya bro. Padahal ora. Balaghah adalah bagian dari ilmu nahwu. Alah malah geblek meneh iku. Apa ada orang ngerti balaghah ngertine sing niku campur-campur. Pokoke balaghah yang mengajarkan syair-syair. Apa neh iku? Ora jelas kabeh. Kayak ngerti fikih. Apa itu fikih? Ilmu fikih. Ilmu tentang al-ahkam asyariyah, al-muktasabah ila akhiri definisi aja kan. Ilmu mantek kelas 1 aliyah. Enggak. Al ilmu biqanuni ta'simu mura'atuha al-fikra awil al-aqla anil khata'i fi tafkiri ya ora. Iku nek ilmu apa mantek ilmu logika ilmun bi qawanin ta'simu mura'atuha anil al-aqla anil khata'i fi fikri. Itu ilmu apa? Mantek nek eling. Tapi sekarang ilmu balaghah 2 tahun Anda belajar balaghah. Apa itu balaghah? Nek ora ya wis kebangetan. Lah ini kalian di kelas 2 aliyah terakhir kalian pegang ilmu balaghah. Namanya al-juman bagian pertama. Nanti kelas 3 nyambung. Ya, sebelum masuk ke juman di sini perlu kita tahu semua apa itu ilmu balaghah. Kita harus merumuskan. Secara ilmiah merumuskan apapun harus apa? Kembali kepada apa namanya? Definisi secara apa yang pertama? Lughatan. Secara apa? Etimologis. Yang kedua secara apa? Istilahan. Apa istilahan? Apa terminologis. Harus ngerti. Mahiyal balaghatu lughatan wa mahiyal balaghatu istilahan.
Nah, setiap kamu buka kitab balaghah, mulai yang pertama apa? Qawaidul Arabi yang bagian akhir. Jarul maknun yang mulai pertama. Yang dibahas mesti pertama al-fasahah ngono to. Ya ora? Enggak ono rumusan dulu apa itu balaghah. Makanya harus kita rumuskan dulu. Al-balaghatu lughatan, ya. Al-balaghatu apa? Lughatan adalah apa? Laha makna yani, mempunyai dua makna. Satu lafadz mempunyai dua makna. Ini dalam istilah mantek disebut lafadz apa? Hah? Mustarak. Ada. Ya, lafadz apa? Mustarak. Apa lafadz mustarak? Satu lafadz mempunyai lebih dari satu kata. Balaghah bisa diartikan al-wusul. Apa wusul? Sampai. Bisa diartikan apa? Al-intiha. Apa? Selesai. Beda lah ya sampai kalau selesai lah ya. Nah, kalau sampai, nah seperti laqad balaghal waladu rusydahu. Bocah iki sudah sampai apa? Usia dewasa. Mulane wong sing usia dewasa secara lughatan disebut apa? Sudah balik. Nah, ya para? Ya enggak? Lah, atau laqad wasaltul madinata fi rihlati. Wa in wasalta fi rihlah, wasaltul madinah khalas. Apa maksudnya? Sampai sudah apa namanya? Sudah selesai di mana? Sudah selesai di Madinah perjalananku, berarti sudah apa? Katok, karena tujuannya sampai Madinah. Ngerti? Inilah apa? Al-balaghatu lughatan. Apakah itu nanti di dalam ilmu balaghah? Bukan. Yang kita pelajari adalah balaghah secara apa? Terminologis. Jadi kata balaghah diambil untuk sesuatu yang masih ada hubungannya, tapi untuk apa? Istilahkan sesuatu yang tertentu. Ngerti? Lah ini kamu harus ingat. Kata balaghah dalam terminologisnya ini mempunyai dua terminologis, dua konotasi. Yang pertama, balaghah di sini punya arti sifat. Sifat balaghah. Ya. Sifat balaghah. Yang kedua, balaghah adalah nama. Beda loh ya. Sifat balaghah dengan nama balaghah. Sifat balaghah orang disifati yang baligh atau ucapan disifati baligh. Makanya balaghah adalah apa? Sifat. Nah, itu namanya al-balaghatu wasfan. Al-balaghatu apa? Wasfan. Ben kira kaget. Kalau al-balaghatu wasfan itu sifat untuk yang pertama kalamun baligh, sifat bagi kalam. Yang kedua orang yang bicara namanya apa? Mutakallimun balighon. Itu namanya balaghah sebagai apa? Balaghah sebagai apa? Sifat. Nek balaghah sebagai sifat, nah itu berarti satu fenomena tertentu yang ada pada kalam disifati sebagai apa? Balaghah. Orang yang mengucapkan kalam itu disifati sebagai orang yang balaghah. Lah kalam yang balaghah disebut apa? Kalamun baligh. Orang yang balaghah mutakallimun baligh. Mutakallim orang yang bicara. Siapa? Ya bisa seorang penyair, bisa seorang orator, khatib, seorang pidato. Ya, itu namanya orang yang atau mutakallim yang apa? Baligh. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu balaghah
orang yang ahli ilmu balaghah disebutnya apa? Disebutnya apa? Balaghi. Ingat, balaghi. Istilah itu nanti harus kamu ngerti. Mal farqu bainal balaghi wal baligh. Nek balaghi apa balaghi? Orang yang ahli ilmu balaghah. Nek baligh, orang yang berbicara dengan kalam yang baligh. Orang yang mempunyai kemampuan bakat berbicara dengan kalam yang baligh. Jamaknya juga berbeda. Ada rajulun balighon, syairon balighon. Kalau jamak asy-syu'ara al-bulagha, al-khutaba al-bulagha. Tapi kalau ulama fi ilmil balaghah disebut hadza alimun balaghi, itu kalau satu. Kalau ulama balaghiyun wa qala al balaghiyun. Berarti para ulama ilmu balaghah. Ini besok kita harus tahu semua silsilah dari kitab Juman ini gimana ceritanya. Jadi Imam Suyuti mengarang kitab Uqudul Juman, beliau seorang bali apa seorang balaghi? Hah? Balaghi. Oh gitu. Ngerti ya? Lah seorang balaghi ahli ilmu balaghah. Padahal balaghah selain sebagai nama ilmu, dia juga sebagai apa tadi? Sifat. Lah sifat yang bagaimana? Nah ini. Sifat bagi apa? Kalam juga bagi mutakallim. Ngerti? Ngerti? Hah? Harus dunung kowe ben kok ngerti. Ditakoki tanggamu, cah wedok sekolah pondok lain gitu. Kamu kelas berapa Mas sekarang? Oh, seneng ya. Aku kelas 2 aliyah. Pelajarannya apa? Wah, mau jawab mesti apa? Balaghah. Emang balaghah apaan sih Mas? Piye untuk jawab? Oh, balaghah adalah. Oh, no. Ada dua kemungkinan. Dia sebagai apa? Oh, no jawab ya. Orang kok sembuh pokoknya pelajaran nangil kacau nek ngono ya wis tidak simpati lagi padamu. Ya. Sekarang kita kembali kepada apa? Balaghah sebagai sifat. Balaghah sebagai sifat ini adalah suatu sifat dari kalam atau mutakallim yang sudah mencapai kriteria tertentu. Nah, itu apa? Balaghah sebagai apa? Sifat. Wasfun lil kalami wal mutakallim. Pertama kalamnya dulu. Kalam yang balaghah disebut kalamun baligh. Ini suatu kalam yang mencapai derajat balaghah yang mana sebelumnya ditentukan oleh derajat-derajat sebelumnya. Apa derajat sebelum balaghah? Fasahah. Ya. Jadi kalam yang baligh pasti harus fasih. Tapi kalam yang fasih belum tentu. Apa kesimpulannya? Bagaimana diulang? Kalam yang baligh pasti fasih, tapi kalam yang fasih belum tentu baligh. Ngerti? Lah kalam yang fasih itu juga ada syarat pencapaiannya. Apa syaratnya? Yang pertama, kalimatnya harus fasihah. Apa kalimat itu di sini? Kalimat itu apa? Dalam bahasa Indonesia apa? Kalau kita ngomong bahasa Arab kalimat itu dalam bahasa Indonesia apa? Apa? Kata. Betul. Untuk mencapai kalam yang fasih, kata yang menyusun kalam itu harus fasihah. Makanya mesti nek buka kitab nenggone Qaidul Lughah pertama adalah al-fasahah. Fasahah pertama, fasahatul kalimah dulu. Nah, apa itu fasahatul kalimah? Nah,
Kata yang fasih yang bagaimana? Nah, itu bagaimana? Wasfun fil kalimah. Nah, sifat pada kalimah bisyurutin. Pertama apa? Khuluwuha. Kalimah itu tidak ada di dalamnya hal-hal yang mencoreng kefasahan. Apa yang mencoreng? Pertama, tanafurul huruf. Adamu tanafuril huruf. Ngerti tanafuril huruf? Kondisi dalam satu kata yang menjadikan kata itu sulit diucapkan atau berat untuk diucapkan. Ghadairuhu mustaziratun. Itu suatu kata yang sulit diucapkan. Wen tarakta ebelan. Itu orang Badui ditanya. Wen itu apa wen? Aina. Wen itu aina. Atau fen itu aina. Fi aina itu wen. Atau aina itu wen. Wen taraktal ghanam. Wen taraktal ibil. Taraktuha tar'al ho. Ma'ruf ya ho? Enggak tahu ho? Ho. Ah, sulit ya. Nah, kata ho mustazirat itu kata yang mutanafirah hurufnya. Kalau ada mutanafirah atau tanafirul huruf, maka apakah bisa menjadi kata yang fasihah? Tidak bisa. Ngerti? Tidak bisa menjadi apa? Kata yang fasih. Paham ya maksudnya ya? Yang kedua syaratnya apa yang kedua? Setelah tidak ada atau ada mutanafuril huruf. Tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada apa? Mukhalafatul qiyas. Jadi kiasnya salah. Mosok ada orang alhamdulillahil aliyil ajlali. Mana yang salah? Al-ajlali. Karena orang Arab semuanya ngomong kalau ada al-ajlali, dua huruf berturutan yang berharokat ini salah satunya harus diapakan? Disukun supaya bisa diidghamkan. Alhamdulillahil aliyil ajlali. Jadi kata ajlali fasih apa tidak? Tidak boleh juga ada gharabah. Apa gharabah? Aneh, asing maknanya. Ya, ketika suatu ungkapan kata enggak diketahui maknanya. Wa fahiman wa mursinan musarraja. Di sini kata musarraja itu enggak bisa ditafsirkan karena musarraja bisa dari kata as-sirat, lampu, atau musarraja dari kata apa? As-sarj, kendali. Nah, itu kaitannya apa? Enggak diketahui. Dulu ada orang Badui datang. Ya, datang ke kota. Dia naik apa? Keledai. Keledai itu himar. Dia jatuh. Orang Badui penampilannya aneh, orang pada ngumpul. Dia langsung marah. Malakum takakatu malaya kata aku iku malaya jinnah ifranki wani. Orang Arab yang orang kota bilang laqad takallama bi lughati syaitan. Dia bicara dengan bahasanya setan. Enggak ada yang ngerti. Malakum takaktum alayya katakaku ikum di jinnah ifranki wa anni. Enggak ada yang paham. Akhirnya takut semua. Wah wong edan iki paling. Ternyata dimaksud malakum tajammau alayya kadajammuikum ala di jinnah. Kayak dong grombol dong delok aku. Kok delok wong edan iki karep piye? Itu maksudnya gitu. Tapi ngomong takaktum. Takaka itu bahasa yang sulit yang enggak dikenali oleh orang Arab secara umum. Makanya katanya disebut kalimat yang apa? Gharabah. Berarti fasihah tidak? Tidak. Kalau sudah tidak ada apa tadi tanafurul, tidak ada, maka kata itu disusun untuk mencapai derajat berikutnya itu fasahatul kalam. Belum tentu kalau sudah enggak ada tanafuril huruf, enggak ada mukhalafatul qiyas, enggak ada gharabah bisa jadi kalam yang fasih, belum tentu. Ada syarat-syarat lagi. Ya. Apa syaratnya? Syarat pertama adalah ketika kalimat-kalimat itu disusun tidak terjadi tanafurul kalimat. Ya. Tanafurul
jamak dari kalimah. Meskipun kata harbon enak nggak diucapkan? Ringan. Qabron ringan apa berat? Ringan. Qafron ringan apa berat? Ringan. Tapi kalau digabung wa qabru harbin fi makanin qafru wa laisa qurba qabri harbin. Qabru qurba qabri harbin qabru qurba. Nah, itu suatu kapan yang jadinya apa? Ada terjadi tanafur apa tadi Kak? Maka kalamnya tidak jadi fas. Yang kedua ada namanya dha'fut ta'lif. Tidak boleh. Susunan yang ringkih, susunan yang tidak sesuai dengan apa? Tata aturan. Ada orang mengatakan agalunil baraghis. Agalunil baraghis itu lugat namanya lugat agalunil baraghis. Ya, itu ada orang dicokoti lemok akaluni, itu wawunya domirnya kemana? Padahal ada al-baraghis, ya, itu termasuk dha'fut ta'lif. Yang ketiga tidak boleh ada takkid. Takkid itu kok bulat, kata kok bulat, karuan jelas artinya. Nah, tidak diketahui maknanya karena apa? Kembuletannya itu. Ada dua sisi. Pertama bulat lafadznya, urutannya. Namanya takkid apa lafzi. Yang kedua bulat penggunaan makna yang enggak jelas. Enggak sesuai dengan kaidah. Bulat segi lafaz, contoh orang ngomong wa ma mithluhu fin nasi illa mumallakan abu ummihi hayyan abuhu yuqaribu. Itu wa ma mithlu fin nasi illa mumallakan abu ummi hayyun abu yuqar. Ada orang mau memuji seseorang karena dia adalah keponakan dari saudara perempuannya raja. Wah, wangel itu. Piye jajalan? Kowe iku wah, aku iki yo ana wong kowe iku ijek ponakane dulure walah angel lah ulit ya. Ponakane dulur atau angel. Tapi ngomongnya begini, wa ma mithlu fin nasi illa mumallakan abu ummi hayyun nabu'a wa ma mithlu fin nasi illa mumallakan abu ummi hayyun abu yuqari. Maksudnya dia ngomong ini, wa ma mithluhu fin nasi illa wa ma mithluhu fin nasi hayyun yuqaribuhu illa mumallakan abu ummihi abuhu. Itu urutannya semestinya. Enggak ada orang yang menyamai kemuliaan orang ini yang saya puji ini kecuali yaitu apa? Mumallakan, kecuali orang yang ada raja, abu ummihi, bapak dari ibunya raja tersebut adalah abuhu. Raja duwe ibu, ibu duwe bapak. Berarti raja iki apane? Lah ndekne ku anake pakane iki, berarti raja iki ponakane. Ya ngono gampangane. Wah, ruwet bulet. Makanya disebut takkid apa? Takkid apa? Lafzi. Atau yang kedua, takkid tapi maknawi. Sa'atlubu bu'dad dari ankum li taqarubu wa taskubu 'aina dumu'a li tajmuda. Iki akeh sing maknane do keliru. Saat lubu bu'adad dar, aku akan jauh darimu, akan aku cari tempat yang jauh dari kalian, wahai kekasih-kekasih. Tapi maksudnya litaqrubu, tidak supaya pengen jauh, tidak supaya kalian lebih dekat di hatiku. Betul sudah maknanya. Jauh di mata tapi dekat di. Tapi sekarang wataskubu aina yadumu'a. Tapi saat ini apa? Air mataku apa? Tercurah hari ini karena susah. Supaya apa? Litajmuda, supaya besok air mataku kering. Ini salah. Kering maksudnya besok nek ketemu ben bahagia, bukan. Padahal kata kering tidak untuk kebahagiaan gitu. Kering air mataku maksudnya apa? Dia susah pengen nangis tapi ora iso apa? Ora iso apa ngetokno apa? Air mata. Ya. Jadi kata wataskubu aina yaddumu alitajmuda ini ungkapan yang takkid apa? Maknawi karena menggunakan majas yang tidak benar. Jadi kalau untuk
Apa tadi fasahatul kalam? Yang pertama adamu apa? Tanaful kalimat. Yang kedua dha'fu ta'lif, tidak ada. Yang ketiga ada mutakid. Ketika kalam sudah bebas dari tiga hal ini, apakah bisa langsung jadi balik? Fasih iya, dia jadi kalamun fasih. Yang ngomong rajulun fasih gitu. Ya. Tapi itu belum tentu balik. Halo. Masih ada satu syarat untuk mencapai balik. Tidak semua yang fasih itu balik. Ingat, ketika saya tanya, ila aina tadhhab ya waladi? Ya akhi, wa ain tadhhab? Kamu mau kemana? Dia untuk menjawab, wong ditakoki gurune piye? Ya Ustaz, ana uridu an adzhaba ilal masjid. Gitu enggak? Ana uridu an adzhaba ilal masjid ya Ustaz. Kalamun fasih, bener enggak? Bener enggak? Tapi bayangkan, sorobnya sudah bener. Kamu ketemu kawanmu, kamu numpak sepeda motor, kamu numpak sepeda motor. Mau kemana? Tapi jawab ya, saya mau pergi ke masjid. Paham berapa jam? Gak paham. Jamu gimana? Masjid, ngono tok. Masjid. Mengapa kok masjid? Malah yang bener. Karena kondisinya apa? Kondisinya apa? Sempit apa luas? Sempit. Yo. Jadi untuk mencapai yang balik kalam itu harus sesuai dengan tuntutan apa? Keadaan kondisi. Tuntutan keadaan itu bisa ruang lingkup tadi itu suasana, karena makomnya memang sempit, atau karena mutakalimnya, keadaan mutakalimnya itu juga menentukan. Kalau mutakalimnya bahagia, pengennya kalamnya panjang apa pendek? Panjang, wong bahagia. Kowe pulang dari sekolah terus papasan karo pacarmu sing kamu mbok kowe GR nek pacaran lah paling ora kene itu kan. Terus ke ceritamu bocah badal guyu. Guyune karo kowe apa karo liyane? Roh ora? Guyune ngece apa guyu simpati? Ya ngerti kan kowe? Yang kamu tahu hanya dia ke guyu ngono tok, ya enggak? Terus kamu cerita sama kawanmu piye entam cerita? Wah, aku mau ketemu Nindi, ketemu Nina, ketemu sapa pacaran iku semua aku seneng. Wah, ceng guyu karo aku. Masyaallah nek guyuku. Wah, bayang luar biasa cantik. Kamu ora Kang. Wah, cerita panjang lebar. Ngapain kok cerita panjang lebar? Dia seneng. Kowe duwe tangga wayu. Wayu kowe naksir ya ora? Cantik. Oh, kowe naksir tapi tidak ada kesempatan untuk bertemu aja sulit. Piye terus? Hanya dibayangkan saja. Wah, ngene iki ya. Iya ora? Seneng cah ora kowe nek ketemu cayu? Seneng ora? Kok ditingkatane kowe? Seneng to? Nah, iya cah lanang normal. Siang terbayang-bayang, malam terimpi-impikan. Suatu saat karena podo-podo libur gara-gara corona, nang omah suwi kowe lagi liwat ning tanggane sok-sok entuk olahraga ngono, padahal sing mesti matam lirik terus ketemu ditakoki, "Lho Mas, masih libur ya?" Jawab piye sing mesti? Ya, cukup toh. Kowe jawab ngono. Mane. Ini kan yes, ya kesempatan ya kan. Pengen menjawab. Iki kan aku kan sekolahku ning Matolek kan wingi ngono diliburno ngono. Aku saiki kelas 2 alia, pelajarane balawo ngono kok wae. Ditakoki ra iku. Takoki ora iku. Lah apa kok jawab ngono? Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa artinya kuwi? Ning surat Toha iku. Wahai Musa, makanya Musa itu disebut kalimullah. Orang yang berbicara langsung dengan Allah. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang kau bawa di tangan kananmu itu wahai Musa? Sakjane cukup jawabnya apa? Nabi Musa itu bawa apa?
tongkat. Jawab Nabi Musa, qala hiya asaya. Tidak cukup di situ. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Tuhan, ini tongkatku Tuhan, aku gunakan untuk berjalan. Aku pakai untuk apa? Gembala kambingku, narik apa? Pohon-pohonan, coba dimakan kambing saya. Aku pakai dan banyak lagi penggunaannya. Apakah ditanya sama Allah? Tidak. Tapi Nabi Musa ingin manfaatkan kesempatan bisa bicara langsung dengan Allah. Senang tidak kira-kira? Wong kowe ketemu pacarmu yang ngono senenge. Ya, makanya kondisi mutakalim yang berbahagia menuntut untuk bicaranya apa? Panjang. Tapi nek susah, kowe nang rumah sakit berserempetan, semaput di rumah sakit tili kancamu kowe kena ngopo? Kok bar tiba ngono tok. Sakit, ngono tok. Ora kok cerita, aku bar sekolah, bar aku ngono. Alah lara kakean cangkem. Itu gara-gara apa mutakin. Mukhatab juga mukhatab berbeda, omongan juga berbeda. Hei kamu, paham enggak? Paham tidak kamu? Sini. Paham tidak? Sini. Dikongkon. Berdiri, malah ngelamun. Berdiri. Paham tidak? Malah ngelamun. Bocah terang dong malah ngelamun. Ini kalau ngomong sama anak laki-laki. Sama aku ngamuk kowe. Apa yang ini nek ngomong karo cah wedok? Hah? Ya tidak dong. Cah wedok kok diamuk ngono ya semaput. Sik. Ya. Tapi nek karo cah wedok ya udah paham, Mbak. Apa? Harus paham. Ngono nek karo cah apa ke Mary? Kok situ nek karo cah wedok kowe ngono. Nek karo cah lanang disentak-sentak. Lah aku ngomong karo cah lanang kok kaya ngomong karo cah wedok, ngomong karo cah TK ya beda. Ya. Itu karena apa? Mukhatabnya berbeda menuntut omongan juga kalam juga berbeda. Kalau disamakan ya dianggap wong malah rak bener. Yang ketiga, jadi ada segitiga mutakalim, mukhatab, ketiga adalah apa? Maqam itu menentukan, kondisi itu menentukan. Ana wong wedok blonjo ning pasar. Mbak Inah dodol lombok. Nah, Mbak Inah, lombokmu ku piro regane? Lombok iku larang iku sak kilo sudah. Lombok ora usah gawe dol larang. Piro regane sa? 30.000 ya. Ning TV lombok wis regane wis mudhun kok ngono. Wis aku nak tuku ning TV. Bantah-bantah ning gone pasar. Bareng Yupainah pulang. Numpak sudah motor. Serempetan truk tiba kene rumah sakit. Yupai jah dikabari, tilek nggone rumah sakit. Piye ngomongnya? Lar apa kowe ngono ya? Hah? Udah jek dodolan ning pondok ning gone pasar lha apa saiki ora mlawan rumah sakit ngono ya? Ngono. Iya parani satpam ke diusir. Ya ora? Mengapa barang wis ning rumah sakit to? Lho kowe mudhek jek ning pasar nang ngopo mau? Ngono. Mengapa kok berbeda omongannya? Makomnya berbeda. Jajal kowe ning rumah sakit kok ngomong banter-banter kira kok diusir kayak Pak Satpam ngusir wedhus ora. Orang kalau salah dalam balaghah bisa martabatnya lebih rendah daripada hewan. Wedhus mlebu rumah sakit diusir ora. Lah wong kok ngomongnya rak ngene rumah sakit diusir ora. Diusir. Berarti wong nek ora balaghah dalam omongannya juga derajatnya bisa lebih rendah daripada derajat apa? Hewan, ranti adab, ranti tata krama, ranti etika. Ora kewan semua. Ya inilah balaghah sebagai sifat. Jadi kalau kalam yang fasih sudah apa syaratnya tadi? Mutabaqah li muqtadal
hal itu nanti kalamnya jadi balik. Nah, jadi untuk mencapai kalam yang balik mulai dari apa tadi? Fasohatul kalimah, fasohatul kalam, terus balaghah dengan syarat apa tadi? Mutabaqah li muqtadal hal. Lah hal tadi ditentukan oleh apa pertama tadi? Kondisi apa? Mutakallim, mukhatab dan apa? Makomnya. Paham? Jadi ada segitiga, namanya segitiga hal itu. Lah untuk mencapai ini ada perangkat ilmunya. Ngerti perangkat ilmu? Untuk supaya kalam tidak tanafur itu harus punya his yang benar. Untuk kalam supaya tidak apa? Mukhalafatul qiyas harus ngerti ilmu shorof. Ya benar. Supaya tidak dha'fu ta'lif harus ngerti ilmu nahwu. Supaya tidak gharabah harus ngerti al-lughah. Ya benar. Supaya tidak takkid lafzi harus ngerti namanya adzauq. Supaya tidak takkid maknawi. Nah, ini belum ada ilmunya. Supaya tidak takkid maknawi, maka diciptakanlah ilmu namanya ilmul bayan. So, masih ada satu lagi yang belum ada ilmunya tadi apa? Al-mutabaqah li muqtadal hal. Ini juga diciptakan ilmu, namanya ilmu apa? Ilmul ma'ani. Ya, semuanya sonong ilmu nih. Nahwu udah ada belum? Nahwu udah ada belum? Sudah lebih dulu ada. Nahwu itu abad ke-2 sudah ada. Shorof sudah ada belum? Sudah ada. Dulu ngumpul dengan nahwu akhirnya pisah. Makanya alfiyah itu alfiyah tu Ibnu Malik fil nahwi was sarfi, ilmu nahwu dan ilmu shorof. Untuk apa tadi nahwu? Dha'fut ta'lif dan mukhalafatul qiyas. La ilmul bayan belum ada karena tadi takkid maknawi untuk melihat takdiyatul makna yang biturukin mukhtalifin, bahwa orang ngomong itu tidak hanya satu cara tapi caranya macam-macam, itu diciptakanlah ilmu bayan. Lah untuk mutabaqah li muqtadal hal ciptakanlah ilmu apa? Ma'ani. Maka dari sinilah ilmu balaghah terbentuk. Setiap kamu buka kitab balaghah mesti di dalamnya pertama ilmul ma'ani, terus ilmul bayan, ditambahi satu ya oleh Imam Yusuf As-Sakaki dengan ilmul batin. Wes. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu ilmul balaghah, piye apa tadi kok ngoten niku jare? Yaitu apa tadi? Ilmu yang mencakup apa tadi? Ilmul ma'ani, ilmul bayan dan ilmul badi'. Jadi itu namanya balaghah sekarang. Padahal sebetulnya balaghah semuanya tadi. Gitu. Ngerti? Mulane ning kitab balaghah ono kitab kok, Kitabun fi ilmil balaghah, mesti isinya pertama. Isinya apa pertama? Fasohah itu apa tadi itu? Balaghah secara apa? Wasfan. Terus ilman isinya pasti apa? Ilmul ma'ani, terus ilmul bayan, terus ilmul badi'. Itu toh. Gitu. Ilmul ma'ani ada berapa bab? 8 bab. Eling ra kowe. Apa yang pertama? Fi ahwalil isnad al-khabar. Yang kedua fi ahwalil musnad ilaih. Yang ketiga fi ahwalil musnad. Yang keempat fi ahwali muta'alliqatil fi'li. Yang kelima fil insya. Yang keenam fil qasri. Yang ketujuh apa? Fil wasli wal fasli. Yang kedelapan fil ijaz wal itnab wal musawa. Allah ngene kok jare wis 2 tahun belajar balaghah. Itu ilmul ma'ani. Ilmul bayan ada berapa bab? 3 bab. Apa saja? Pertama apa? At-tashbih. Babun fit tasbih. Yang kedua
Al-majaz. Al-haqiqah wal majaz. Yang ketiga apa? Al-kinayah. Yes. Terus oleh Imam Yusuf As-Sakaki ditambahi yang ketiga tambahan. Badik itu tambahan dalam balaghah. Karena balaghah sudah cukup dengan apa tadi? Ilmul ma'ani dan bayan. Ditambahi penghiasnya namanya ilmul badik. Ada berapa di sini bahasanya? 2. Ada apa? Badi al-maknawi dan apa? Badi al-lafzi. Badi al-maknawi ada berapa? Aduh, salah iso meneh malah. Ada 33 badi maknawi. Mulai al-mutabaqah. Terus ada al-jinas itu untuk badi lafzi. Ada badi tibak atau mutabaqah. Nanti ada badi mura'atun nadhir, ada badi al-madzhabul kalami, ada badi at-tarji, ada badi banyak sekali. Itulah apa tadi? Ilmul balaghah atau maknal balaghah, mulai dari yang pertama tadi lughatan, yang kedua apa? Istilahan. Istilahan terbagi jadi berapa pemahaman? 2. Balaghah sebagai apa? Sifat wasfan, diawali dari fasahah tadi, ya kan? Dan balaghah sebagai apa? Ilman, yaitu nama, ilmu atau alaman atau isman, ya, yaitu nama dari suatu ilmu tertentu. Karena sudah jadi ilmu maka terdefinisikan secara pasti, karena ilmu itu harus pasti, jelas batasannya. Ilmu nahwu apa? Ilmu nahwu, ngerti kamu ilmu nahwu? Ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa yang berkaitan dengan i'rab, itu nahwu. Nah, i'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaihi. Lain saraf al ilmu bi apa? Bi binyatil kalimah, bentuk-bentuk kalimah. Itu kalau saraf mulai dari bentuknya isim, fi'il, haraf. Yang isim dengan segala macamnya, ada mufrad, tasniyah, jamak. Ya kan? Yang jamak ada jamak muannas, jamak salim dan jamak taksir. Yang jamak salim ada jamak apa? Mudzakkar, salim, muannas, salim, dan jamak taksir. Itu yang untuk yang huruf, mulai huruf ada yang sulasi, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Yang mujarrad ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang mazid jadi rubai. Ngono kan? Ya. Terus yang fi'il, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amal. Itu kalau nahwu terus dan sorof, itu ilmu namanya. Balaghah tadi yaitu ilmu yang mencakup apa tadi? Ilmu dan plus. Nah, itu. Siapa pencetusnya? Apa tujuan dan manfaatnya? Itu insya Allah pada pertemuan berikutnya. Tugas kalian semuanya, baik yang di kelas maupun yang di rumah, masing-masing menyampaikan ringkasan tentang mahiyal balaghah lughatan wastilahan. Kalau yang di kelas besok 2 orang, 1 tugas ya, bersamanya 2-2 ya, jadi 1 didiskusikan, nanti minggu depan dipresentasikan di depan. Kalian yang menyampaikan nanti ada nilainya sesuai dengan nilai hariannya. Kalau yang dari rumah nanti bisa mengirimkan filenya sendirian ataupun dengan temannya ke nomor WA saya. Ya, nanti nomornya akan tercantum di tampilan video ini. Demikian, Allahumma faqila muthalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.